Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 3 Manis Kidul, Ibu Remayanti SPD SD, dan yang kami hormati Ibu Bapak Guru SDN 3 Manis Kidul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek melalui model SEM Sport Education Model. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan haturkan kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya taat dan patuh hingga kita diwafatkan nanti. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada acara pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyajian, yang keempat penutup, dan yang kelima terakhir yaitu dokumentasi. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Rimayani SPDSD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri 3 Manis Kidul, khususnya kepada Pak Khalid Yusuf SPD sebagai penyaji yang telah mengikuti masih mengikuti program PKG PJOK. Salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di kegiatan dari program PJOK. Fokus acaranya yaitu terkait diseminasi rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek melalui model STEM, yaitu Sport Education Model. Nah, untuk fokus kegiatannya di olahraga tradisional yaitu permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor ini juga dapat diterapkan pada mata pelajaran PJOK. Ya, mudah-mudahan manfaat dari permainan tersebut yang dapat diterapkan yaitu diantaranya melestarikan budaya lokal melalui permainan tradisional, memahami nilai-nilai yang mengandung di dalamnya ya kebudayaan, pembelajaran PJOK menjadi lebih menarik dan tercapainya capaian dan tujuan pembelajaran. Ya, diharapkan setelah diseminasi ini atau kegiatan ATL ini Pak Khalid dapat menerapkan dan menularkan ilmu kepada anak-anak sejawat yang lain. Ya, semoga yang lain bisa ya. Kiranya sekian sambutan dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rimayani SPDSD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyajian yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurdin Yusuf SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah berkumpul di ruangan guru dalam keadaan sehat. Yang izinkan saya di sini akan menyampaikan beberapa materi terkait diseminasi atau rencana program tindak lanjut. Kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan PKG PJOK selama hampir 80 hari. Ya, di sini mungkin puncak dari kegiatan PJOK yaitu mendefinisikan suatu program tindak lanjut ya yang bisa diterapkan di sekolah. Definisi di sini yaitu rencana program tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis project model STEM. Temanya yaitu pesona permainan tradisional dari masa lalu ke generasi masa kini dengan melalui permainan gerbang sodor. Sport education model. STEM itu berarti sport education model adalah model pembelajaran dapat menjadikan alternatif model otentik yang model ini mampu memaksimalkan capaian dan tujuan pembelajaran serta tercapainya karakteristik siswa. Profil pelajaran Pancasila, di mana model ini merupakan pengalaman siswa sesuai profil pelajaran Pancasila yang di latar belakangi Nah, untuk latar belakangnya, permainan tradisional sudah banyak dilupakan pada anak-anak generasi Gen Z. Ya, mungkin untuk generasi sekarang kan termasuk generasi Gen Z. Ya, yang sehari-harinya mereka bermain atau anak-anak Gen Z. Ya. Mereka masih sibuk memainkan yang memainkan gadget dibandingkan melakukan permainan yang mengarah pada aktivitas gerak. Dari pengamatan tersebut, saya mencoba mencari informasi dari beberapa murid yang hasilnya pun diantaranya mereka yang lebih sering memegang gadget dibandingkan melakukan aktivitas gerak. Yang kedua, kurang mengenal permainan tradisional. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal beberapa permainan tradisional. Apa aja coba yang masih ingat permainan tradisional? Contohnya satu. Cangkokan. Terus apa lagi? Bakia. Nah, itu contoh-contoh dari permainan tradisional yang terlupakan. Karena apa? Teknologi, perkembangan teknologi gitu. Terus yang ketiga, ternyata mereka ingin mengenal permainan tradisional. Nah, kita sebagai ibu
memfasilitasi mereka untuk mengenal suatu permainan tradisional. Terus yang keempatnya, mereka juga ingin mencoba ternyata. Mereka ingin mencoba bermain permainan tradisional. Nah, di situ kita bisa terapkan kepada anak-anak. Selanjutnya, tujuan dari program visi guru berjawaban yang berpihak pada murid dan mendukung penumbuhan suara atau voice, pilihan atau choice, dan pemilikan atau ownership dalam diri murid. Jadi tujuannya itu berpihak kepada murid. Itu. Terus yang kedua, tujuan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, untuk capaian programnya, apa sih yang akan kita capai dari program SET ini atau Sport Education Model ini? Yang pertama, capaiannya murid dapat memahami dan mempraktekkan permainan tradisional. Terus yang kedua, pembelajaran PJOK dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Yang ketiga, terwujudnya profil pelajar Pancasila dan student agency. Langkah-langkahnya apa yang kita harus lalui? Yang pertama, berdiskusi bersama pimpinan, guru, dan murid. Yang kedua, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Yang ketiga, TM bersama murid, technical meeting bersama murid. Yang keempat, penyelenggaraan SET. Perannya apa di sini dari capaian program? Peran dari guru PJOK yaitu sebagai lokomotif dan fasilitator kegiatan. Peran murid di sini sebagai panitia, terus peserta, pelatih, wasit, pencasar skor, tim medis, supporter, dan lain-lain. Nah, di sini peran guru PJOK dan guru yang lain mungkin sebagai lokomotif dan fasilitator kegiatan. Yang menjadi panitianya siapa? Murid. Yang jadi panitianya. Pesertanya siapa? Murid. Pelatih juga dari murid, wasit dari murid, dan sampai supporter pun ada. Seperti itu. Selanjutnya, struktur program. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler pada semester 1 atau bisa setelah pelaksanaan PAS ya, penilaian PSAS ya. Terus yang kedua, target peserta program ini adalah seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 SDN 3 itu. Yang tadi sudah dijelaskan yang sebelumnya peran. Nah, di sini bisa dibagi-bagi peran nanti dari kelas 1 sampai kelas 6. Contohnya, gambarannya kelas 1 dan kelas 2 mereka sebagai supporter. Mereka sebagai supporter. Terus yang kelas 3, kelas 4, kelas 5 mereka menjadi pemain. Di dalam pemain itu ada medis, terus ada pelatih, apa lagi? Ada manajer. Nah, itu di kelas 3, kelas 4, kelas 5 semua gitu. Terus yang jadi panitianya siapa? Kelas 6. Nah, itu jadi semua peran itu dilibatkan kepada siswa. Guru hanya menjadi fasilitator seperti itu. Terus yang ketiga, pelaksanaan program akan dilaksanakan di lapangan SDN 3 Manis itu. Yang keempat, kegiatan ini akan disusun dan dilaksanakan oleh siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Sehingga student agensi akan muncul pada pelaksanaan kegiatan ini. Yang terakhir, komunitas belajar SDN 3 Manis itu sebagai mitra utama
dalam hal pelaksanaan evaluasi program. Guru mapel bekerja sebagai lokomotif atau mitra dari guru mapel PAI, mapel bahasa Inggris dan guru kelas. Seperti itu. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki, ya. Kapasitas apa aja sih yang kita miliki di SDN 3 Manis Kidul? Yang pertama ada aset modal manusia, seperti ada kepala sekolah, ya, ada guru, nah ada aset, ya, ada kapasitas yang dimiliki yaitu aset modal manusia seperti kepala sekolah, guru, karyawan, murid, orang tua, tokoh olahraga, dan pihak lain yang terlibat. Aset yang kedua yaitu aset modal budaya, di mana warga sekolah yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang hampir sama, serta rasa gotong royong dan kerjasama yang masih terjaga. Yang ketiga ada aset modal sosial, ya, dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam program ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab. Selanjutnya di sini ada aset modal lingkungan dan fisik, berupa lingkungan yang nyaman dan bersih serta memiliki sarpras lengkap atau bisa dengan lapangan yang luas. Jadi pada saat kita melaksanakan kegiatan SEM ini, Sport Education Model ini, ya, lapangan Gobak Sodal itu lumayan memerlukan lapangan yang luas. Nah, di sini kita memiliki aset yang bagus, yaitu lapangan yang luas. Terus yang kedua, aset modal budaya, di mana warga sekolah memiliki rasa gotong royong dan kerjasama yang masih menjaga dengan baik. Yang terakhir yaitu aset modal finansial, yaitu adanya dana BOS dan dana lain sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Selanjutnya, rencana evaluasi. Apa aja sih yang perlu dievaluasi dalam kegiatan ini? Kegiatan yang pertama, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pasca kegiatan atau pelaksanaan. Yang kedua, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru atau murid untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Yang terakhir, evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form, didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, dan murid yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, apa aja sih tantangan dari SEM ini atau Sport Education Model ini? Yang pertama, pengolahan waktu, jadwal yang yang padat dan terbatas waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Terus yang kedua, faktor alam. Karena kita lapangannya outdoor, akan sangat terpengaruh kondisi cuaca. Yang ketiga, motivasi peserta. Motivasi dari peserta didik menjadi tantangan terutama jika mereka mengalami kegagalan selama turnamen. Terus yang terakhir, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kepribadian serta perbedaan pendapat. Nah, ini tantangan-tantangan dari penyelenggaraan SEM atau Sport Education Model. Yang selanjutnya, solusinya apa? Yang pertama, mengatur jadwal pelaksanaan agar lebih efisien. Jadi pada saat kita selesai penilaian semester, nah, di sini kita akan melakukan kegiatan SEM. Jadi mengatur waktunya supaya lebih efisien, berapa hari atau 1 minggu atau berapa hari kita bisa lakukan, membuat jadwal
Yang kedua, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Yang terakhir, komunitas terbuka dan segera menangani konflik. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf SPD yang menyampaikan pengajiannya. Semoga dapat diimplementasikan ke depannya. Selanjutnya yaitu diskusi. Kita melakukan pelaksanaan diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya Saya ingin bertanya Pak, model SEM ini apakah dapat dilakukan di kelas makro, dan untuk makro KR ini dapat diaplikasikan untuk model ini? Izin menjawab dari pertanyaan si Ibu Rima ya. Untuk saya kira untuk hal tersebut pasti dapat dikolaborasikan dengan berbagai makro. Yang untuk SEM ini bisa dikolaborasikan dengan berbagai makro. Ya, dalam hal makro dari awal pembelajaran saja pasti dimulai dengan berdoa pada saat pembelajaran makro. Selain itu bisa biasanya dalam sebuah kegiatan atau khususnya permainan lubang sodor itu akan muncul rasa kebersamaan, kejujuran, saling menolong, saling membantu, sikap fair play, tidak sombong, tidak tinggi hati, kesuksesan misalnya memenangkan pertandingan atau berhasil mencetak skor ke lawan mereka seperti itu. Jadi bisa dikolaborasikan dengan melalui SEM ini. Terima kasih. Contoh nyata lainnya misalnya dalam pembelajaran PAI kita bisa menerapkan SEM dalam prosesi pemandian jenazah. Ada berbagai peran dan tugas masing-masing siswa dalam pelaksanaannya, kurang lebih sama seperti itu menurut saya. Selanjutnya ada yang ingin menguatkan kembali. Saya sedikit menambahkan ya untuk menguatkan dari IPT untuk sekali semua yang sudah kita diskusikan bersama. Kita sepakati bersama bahwasanya SEM ini dapat diterapkan oleh lintas makro, bahkan juga diterapkan dalam program PDM sekolah juga bisa pakai. Karena pada saat pelaksanaannya ada unsur kolaborasi dan beberapa yang di dalamnya juga berperan penting serta dalam kita evaluasi bersama sehingga pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermakna dan otentik bagi seluruh siswa SD. Terima kasih kepada guru yang telah
Terima kasih penjelasannya Pak Holid, sudah cukup jelas mulai dari alur pembelajaran, tujuan hingga hasilnya. Kami mendukung program Pak Holid, teruskan semangat mengenai program ini karena program ini memiliki dampak yang baik bagi peserta didik. Penjelasan Pak Holid mengenai program kegiatan sangat jelas dan terstruktur dengan baik, membuat peserta didik dan rekan-rekan guru lebih mudah memahami tujuan serta manfaat dari setiap aktivitas yang direncanakan. Pendekatan Pak Holid yang inklusif dan penuh semangat. Terima kasih atas penjelasannya Pak Holid yang jelas dan penuh semangat mengenai program kegiatan ini. Sangat menginspirasi melihat dedikasi Pak Holid dalam merancang aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan bagi siswa. Kami yakin dengan bimbingan Pak Holid, siswa akan semakin termotivasi dan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa. Teruslah memberikan yang terbaik karena upaya Pak Holid benar-benar membuat Dengan kegiatan ini diharapkan tidak hanya kemampuan fisik atau jasmani yang mengangkat, akan tetapi kemampuan sosial peserta didik akan meningkatkan karena kegiatan ini akan berhasil dengan kerjasama semua warga sekolah. Tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk para guru, berkolaborasi antara guru penjaskes kelas,